Oke, saya mulai untuk penyamaan persepsi Kome semester 7. Ini adalah semester terakhir ya untuk yang angkatan 2020. Untuk temanya adalah anak sehat, keluarga sejahtera. Lalu untuk masa pembelajarannya, untuk kuliah sebenarnya sudah kita mulai dari tanggal 29 September, nanti akan berakhir di tanggal 15 Januari. Untuk bobotnya adalah, ini tanggal 5 ya mestinya ya, terakhir untuk presentasi kunjungan. Sama bobotnya 1 SKS, modul yang digunakan adalah modul 8, mungkin ada kesalahan cetak di buku modulnya ya. Sebenarnya untuk yang terakhir itu modul 8, untuk kesehatan anak atau balita usia 12 sampai 23 bulan. Nanti ujian kita rencanakan 3 hari, jadi nanti bisa milih harinya seperti di semester genap ya, antara tanggal 8, 9, atau 10. Nah, ini masih sama daftar tutornya. Untuk daftar penguji nanti akan saya share lagi pada rapat evaluasi tutor. Ada di jadwal juga ya untuk pembagian pengujinya. Jadi akan di-rolling kelompoknya. Nah, tujuannya untuk yang semester terakhir adalah pemantauan dari kesehatan balita ya, dari usia 12 sampai 23 bulan. Untuk pembagiannya satu modul dia sebenarnya ya, jadi ada kesehatan bayi usia 12 sampai 23 bulan ini dalam satu kuliah pengantar oleh Dr. Indah Riandra waktu sudah menyampaikan bagaimana memantau status kesehatannya, nutrisi juga sebagian dijelaskan, tumbuh kembang, imunisasi, kesehatan spiritual. Lalu kuliah berikutnya tentang menu makanan ya, karena kita nanti seperti biasa akan ada program, jadi saya beri slot tersendiri untuk mengenai MPASI ya, MPASI di anak usia 12 sampai 23 bulan. Sebenarnya kalau di modul ada lagi satu tentang pola makan ibu, tapi itu sebenarnya dikhususkan kalau memang ibunya masih menyusui. Jadi pola makannya seperti apa? Apakah ada perubahan dibanding waktu dia belum punya anak atau dibandingkan waktu hamil dulu? Ini topiknya, lalu aktivitas masih sama. Pasti akan ada diskusi dulu, lalu minggu depannya kunjungan, lalu presentasi hasil kunjungan, lalu nanti akan ada pleno ya di tengah-tengah sebelum ujian. Untuk diskusi sudah saya rancang supaya ada tema yang didiskusikan setiap ada pertemuan. Jadi pas diskusi yang satu mungkin lebih fokus ke untuk modulnya dulu, pengisian formulirnya, jadi pemantauan anak usia 12 sampai 23 bulan, nanti mereka kunjungan lapangan, mereka mengisi modulnya, nanti dipresentasikan di presentasi satu. Untuk diskusi dua adalah mempersiapkan bagaimana cara mengidentifikasi masalah pada keluarga komenya. Terus mereka kunjungan kedua, nanti mempresentasikan hasil dari apa sih masalah yang ditemukan, dan bahkan kalau bisa sampai sudah membahas outline program. Jadi sudah mulai dicocokkan apakah sesuai antara masalah yang ditemukan dengan jenis program yang akan diberikan. Diskusi yang terakhir, diskusi ketiga, jadi sama seperti genap, kita hanya sampai ketiga, jadi pada diskusi ketiga sudah membahas persiapan programnya. Diharapkan pada kunjungan lapangan ketiga mereka sudah melaksanakan program, dan pas presentasi yang terakhir, presentasi kunjungan lapangan ketiga itu sudah mempresentasikan dari program yang mereka laksanakan. Outline programnya masih sama seperti semester sebelumnya, jadi didetailkan apa sih masalahnya, lalu usulan programnya apa, tujuannya apa, metodenya apa, apakah untuk pengetahuan dengan cara penyuluhan, apakah mungkin mereka melakukan demonstrasi ya untuk pengubahan perilakunya. Lalu kontennya apa, jadi kalau misalnya penyuluhan, kontennya apa aja sih yang disampaikan pada penyuluhan. Nanti bisa dikoreksi supaya tidak terlalu ilmiah untuk konten yang diberikan kepada ibu komenya ya, jadi yang lebih mudah dipahami dan lebih bisa di-apply atau dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari. Lalu apa media yang digunakan, apakah cuma dengan poster, apakah mereka juga memberikan leaflet atau menampilkan video misalnya, dan bagaimana mengukur indikator keberhasilan dari program tersebut. Nah, tugas mahasiswa ini karena semester terakhir, jadi mereka memang yang mereka pantau sekarang adalah 12 sampai 23 bulan, tapi nanti di akhir semester mereka akan mengumpulkan modul secara lengkap. Jadi yang dulu-dulu mungkin mereka ada yang kelupaan mengisi formnya atau formulirnya, bisa mulai dilengkapi karena nanti di akhir semester yang akan mereka upload adalah modul 1 sampai 8. Lalu program tetap seperti biasa, di tadi yang kunjungan lapangan 3 melakukan program, mereka buat laporannya tertulis, dan juga membuat videonya. Untuk
topik bahasannya tadi ya, pertumbuhan, perkembangan, ya dengan KPSP sudah disediakan formulirnya. Nanti coba dicocokkan juga apakah mereka mengisi KPSP-nya sesuai dengan usia anaknya. Karena kalau yang pengalaman tahun sebelumnya, anaknya sudah 23 bulan, tapi mereka ngisi KPSP-nya di umur 23 bulan pada formulir yang 15 bulan. Jadi kan tidak match, jadi pasti akan ketemunya bisa semua karena nggak sesuai usianya. Nanti coba di-recall lagi, ditanyakan sudah benar nggak uh, jenis formulirnya dengan usia anak yang dipantau perkembangannya. Oke, ini diusahakan kalau bisa setiap habis diskusi, setiap habis presentasi kunjungan membuat sedikit laporannya, jadi apa masalah yang ditemukan di lapangan, lalu dokumentasi dari kegiatannya. Ini blueprint assessment-nya ya, jadi tadi memang ada kesehatan baduta, gizi anak, sekitar 10 pertanyaan, nanti seperti biasa di akhir semester saya akan buatkan ininya, lembak penilaiannya untuk modulnya. Ini linknya. Mungkin sekian yang mau saya sampaikan untuk Komes semester 7. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya, sudah sama. Oke, dokter dia sudah bergabung. Dari dokter yang bergabung, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Atau ada permasalahan mungkin di mahasiswa Komenya? Dari dokter Lila ada pesan khusus dok dari Prodi? Dokter Lila? Oh, enggak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, tunggu saya stop dulu rekam.